Amelia Dyer lahir sebagai anak bungsu dari 5 bersaudara, dengan 3 saudara laki-laki, Thomas, James, dan William, serta seorang saudara perempuan. Ia lahir di keluarga yang berkecukupan. Ia merupakan anak dari pembuat sepatu kondang bernama Samuel Hobley dan Sarah Hobley. Masa kecilnya yang berlimpah harta dirusak oleh penyakit mental yang diidap ibunya, yang disebabkan oleh tifus. Amelia menyaksikan tabiat ibunya yang merusak dan terpaksa harus merawatnya hingga wafat pada tahun 1848. Setelah kematian ibunya, Amelia tinggal bersama seorang bibi untuk beberapa waktu, sebelum mengikuti program magang dengan seorang pembuat korset. Ayahnya meninggal pada tahun 1859 dan kakak sulungnya Thomas mewarisi usaha sepatu keluarganya. Dan pada tahun 1861, saat usianya 24 tahun, ia menikah dengan pria bernama George Thomas. George saat itu berusia 59 tahun. Setelah menikah, Amelia menjalani pelatihan kejururawatan, sebuah pekerjaan yang sangat meletihkan pada era Victorian, tetapi dilihat sebagai suatu pekerjaan yang cukup dihormati, dan membuatnya mendapat kemampuan-kemampuan yang berguna. Lewat hubungannya dengan seorang bidan Ellen Dane, Amelia mempelajari cara mudah mendapatkan uang dengan menggunakan rumahnya sendiri untuk menyediakan penginapan bagi wanita muda yang hamil secara tidak sah, dan kemudian mengambil bayi-bayinya untuk diadopsi atau membiarkan mereka untuk mati akibat kelaparan dan malah gizi. Ibu-ibu yang tidak menikah pada era Inggris Victorian seringkali berjuang untuk mendapatkan pemasukan. Sejak Undang-Undang Kemiskinan 1834 telah mencabut semua kewajiban keuangan dari ayah anak tidak sah ini, memaksa mereka untuk mengasuh anak ini di tengah masyarakat yang melihat orang tua tunggal dan anak tidak sah sebagai suatu hal yang tercela. Hal ini mengakibatkan banyaknya praktik peternakan bayi di mana individu berperan sebagai agen perawat dan adopsi, dengan pembayaran berkala atau sekali pembayaran di awal sebagai balas jasanya. Banyak usaha yang diatur untuk mengambil dan merawat ibu-ibu muda ini, sampai mereka melahirkan. Ibu-ibu ini kemudian meninggalkan anak-anak mereka yang tidak diinginkan untuk diurus sebagai anak perawat. Bagaimana jika orang tua ingin mengambil anaknya? Atau hanya menjenguk? Ibu-ibu yang memilih untuk mengklaim kembali atau hanya ingin memeriksa kesejahteraan mereka seringkali menghadapi kesulitan, tetapi kebanyakan hanya terlalu takut atau malu untuk melaporkan adanya tindak kriminal ke pihak polisi. Lalu Amelia harus meninggalkan dunia kejururawatannya setelah melahirkan putrinya bernama Ellen Thomas. Lalu pada tahun 1869, George Thomas meninggal dan Amelia membutuhkan pemasukan. Amelia tampaknya ingin mencoba membuat uang dari bisnis peternakan bayi, dan di samping merawat ibu-ibu hamil, ia mengiklankan jasa perawatan dan adopsi bayi, dengan bayaran sekali di awal dan pakaian yang layak bagi bayi-bayinya. Dalam iklan dan pertemuannya dengan berbagai klien, dia meyakinkan para klien bahwa ia adalah seorang yang terhormat, menikah, dan bahwa ia akan menyediakan rumah yang aman dan penuh cinta bagi para bayi. Segera setelah ia menerima bayinya, ia membunuh mereka. Pada tahun 1879, seorang dokter curiga mengenai jumlah kematian bayi yang besar yang berada di pengawasan Dyer. Lalu Dyer ditangkap. Namun, alih-alih didakwa atas tuduhan pembunuhan, Amelia justru dihukum kerja paksa 6 bulan atas dakwaan pengabaian. Setelah dibebaskan, Amelia mencoba kembali ke karir kejururawatannya. Ia kembali ke bisnis peternakan bayi dan membunuh. Ia dan keluarganya sering kali berpindah tempat ke satu kota ke kota lain untuk menghindari kecurigaan dan untuk membangun usaha baru. Dalam waktu beberapa tahun, Dyer menggunakan banyak sekali nama alias. Bulan Januari 1896, Evelina Marmon, seorang gadis bar terkenal berusia 25 tahun, melahirkan seorang anak ilegal bernama Doris. Ia segera menawarkan anaknya untuk diadopsi dan menerbitkan sebuah iklan. Secara tidak sengaja di samping iklannya sendiri, terdapat sebuah iklan yang berbunyi, pasangan suami istri tanpa anak ingin mengadopsi anak yang sehat, rumah bagus di daerah pedesaan. Marmon menanggapi iklan tersebut.
dan beberapa hari kemudian ia menerima balasan surat dari Dyer. Dyer menulis bahwa, "Saya akan sangat senang untuk bisa memiliki seorang bayi yang cantik. Bayi yang dapat saya rawat dan saya sebut sebagai anak saya sendiri. Kami sederhana, orang rumahan dan dalam kondisi yang cukup baik. Saya tidak ingin mengambil anak untuk kepentingan uang semata, tetapi untuk sebagai teman dan kenyamanan di rumah. Saya sendiri dan suami saya sangat menginginkan hadirnya seorang anak. Saya tidak memiliki anak. Seorang anak yang tinggal bersama saya akan memiliki rumah yang baik dan kasih sayang seorang ibu." Marmon agaknya terkejut dengan usia dan perawakan Dyer yang cukup tua. Tetapi Dyer tampak sangat menyayangi Doris. Evelina menyerahkan anaknya sekotak pakaian dan kemudian biaya perawatannya. Marmon kembali ke penginapannya dengan sedih. Beberapa hari kemudian, ia menerima surat Dyer yang menyatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Evelina Marmon membalas surat itu, tetapi tidak menerima balasan apapun. Dyer segera menemukan solatip putih yang biasa dipakai pada tata busana, mengalungkannya 2 kali di sekeliling leher Doris dan kemudian mengangkatnya. Keesokan harinya, Rabu, 1 April 1896, anak lainnya bernama Harry Simmons dibawa ke Mayo Road. Namun tanpa adanya sisa selotip yang tersedia, selotip di leher Doris diambil kembali lalu digunakan untuk mencekik anak berusia 13 bulan tersebut. Pada tanggal 2 April, kedua mayat tersebut ditumpuk di sebuah tas karpet ditambah dengan bata untuk menambah beban. Lalu tanpa sepengetahuan Dyer, pada tanggal 30 Maret 1896, sebuah balutan diangkat dari Sungai Thames di Reading oleh seorang pengayuh tongkang. Balutan tersebut berisi seorang bayi perempuan. Dalam sebuah kelompok detektif kecil yang tersedia bagi kepolisian yang diketahui oleh George Dewsbury, Detektif Anderson membuat sebuah penemuan penting. Selain menemukan sebuah label dari stasiun Temple Meads, Bristol, dia juga melakukan analisis mikroskopik atas kertas pembalut paket tersebut dan menemukan nama samaran Mr. Thomas dan sebuah alamat. Khawatir bahwa Dyer akan langsung melarikan diri jika ia mencurigai bahwa samarannya terungkap, para perwira memutuskan untuk menggunakan seorang wanita muda sebagai pengalih, berharap bahwa ia mampu membuat pertemuan dengan Dyer untuk mendiskusikan layanannya. Ini mungkin telah direncanakan sebelumnya, untuk membuat para detektif menghubungkan Dyer secara positif dengan bisnisnya, atau mungkin direncanakan untuk memberikan kepolisian kesempatan untuk menangkapnya. Kemudian terungkap bahwa Dyer menantikan klien barunya atau si pengalih untuk menelpon. Tetapi ia malah melihat para detektif menunggu di depan pintu rumahnya. Lalu pada tanggal 3 April, polisi menyerbu rumahnya. K tampaknya kaget dengan bau bangkai manusia yang telah membusuk, meskipun tidak ditemukan satupun bangkai manusia. Namun di sana banyak ditemukan bukti-bukti yang terkait, termasuk selotip putih, telegram yang berkaitan dengan rencana adopsi, tiket lelang untuk pakaian anak, nota pembayaran iklan, dan beberapa surat yang dikirim oleh para ibu untuk menanyakan kondisi anaknya masing-masing. Para ahli menaksir bahwa Mr. Dyer mungkin dalam jangka waktu beberapa dekade telah membunuh lebih dari 400 bayi dan anak-anak, menjadikannya salah satu pembunuh paling banyak sepanjang masa, sekaligus menjadi pembunuh wanita terbanyak sepanjang masa. Lalu pada tanggal 4 April, Amelia Dyer ditahan dan didakwa atas tuduhan pembunuhan. Satu-satunya pembelaan yang diajukan oleh Dyer adalah ketidakwarasan. Ia mendapat hukuman gantung oleh James di penjara Newgate hari Rabu tanggal 10 Juni 1896. Saat ditanyakan jika ia memiliki hal yang ingin dikatakan, Amelia berkata, "Saya tidak punya apapun lagi untuk dikatakan," tepat sebelum ia digantung pada pukul 9 pagi.